masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di Parma Joglo Discussion Batch 3. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Baiklah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara kali ini dan akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, Parma Joglo Discussion ini disponsori oleh Obat Apps, yaitu pembelajaran nomor 1 farmasi di Indonesia. Yuk kita simak dulu apa itu Obat Apps. Ini tengah dilanda krisis. Statistik kasus corona semakin tinggi dari waktu ke waktu. Dampaknya sangat signifikan di seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan. Hampir seluruh universitas meniadakan kelas untuk mengantisipasi dampak wabah ini. Belajar farmasi jadi semakin sulit, tidak menarik dan membosankan. Tapi tenang, kini hadir aplikasi Obat Apps, aplikasi belajar farmasi nomor 1 di Indonesia. Kamu bisa nikmatin ratusan video belajar materi farmasi dan ribuan latihan soal di aplikasi ini. Obat Apps siap menemani harimu untuk tetap di rumah dan tetap sehat. Supaya kamu tetap semangat belajar di rumah, ikuti Gebiar Live Quiz mingguan Obat Apps. Kerjakan kuisnya, kumpulkan poinnya, dan menangkan jutaan hadiahnya setiap minggu. Cara untuk ikut kuisnya gampang banget. Download aplikasi Obat Apps di gadget kamu. Pilih menu kuis mingguan. Selesaikan 10 kuis tiap harinya sesuai jadwal. Lihat hasil dan peringkat kamu. Kamu bisa memenangkan jutaan rupiah di tiap minggunya. So, tunggu apa lagi? Ajak teman kamu dan segera ikutan Gebiar Live Quiz mingguan di Obat Apps. Yuk ikut obati Indonesia dan belajar di Obat Apps. Di dunia teknologi yang semakin canggih dan di masa pandemi seperti saat ini, Obat Apps sangat membantu kita untuk belajar materi kefarmasian. Baiklah teman-teman, memasuki acara yang selanjutnya adalah acara sambutan dan pembukaan dari koordinator wilayah dari Saudari Rosa Saintina Amin. Kepada Saudari Rosa Saintina Amin, saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati narasumber yang luar biasa pada acara pagi hari ini, Saudara GB Wahyunanda Krista Yuda. Beliau juga selaku staf ahli nasional di IT. Yang kami hormati pula segenap pengurus di Farmasi Joglo Sepur dan seluruh peserta Parma Joglo Discussion Batch 3 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan kegiatan Parma Joglo Discussion Batch 3 ini. Jadi pada kegiatan ini, jadi Parma Joglo Discussion itu ada series ya teman-teman bentuknya, sudah dilaksanakan pertama tentang magang ya, kedua terkait lomba dan kepenulisan, lalu yang ketiga ini terkait personal branding, soal CV dan juga LinkedIn. Nah, harapannya teman-teman di sini bisa upgrade pengetahuan terkait bagaimana pentingnya personal branding, bagaimana mengelola CV dan LinkedIn ya. Karena sekarang program-program seperti baik Kamus Merdeka, magang ya, sekarang banyak banget belajar yang sudah terkait dengan dunia. Oleh karena itu kita sangat butuh banget gimana caranya nge-build CV yang bagus dan LinkedIn yang bagus. Nah, Kak Wahyu ini ya sangat pakar sekali dan juga nanti bisa dilihat sendiri CV-nya, LinkedIn-nya sangat luar biasa. Jadi semoga ini bisa menjadi gambaran dan kita bisa belajar bareng-bareng dari Kak Wahyu gitu ya. Dan juga harapannya
dari kegiatan ini teman-teman bisa menjadi bekal yang baik dalam mempersiapkan berbagai seleksi kegiatan, biasanya menggunakan CV dan LinkedIn, dan semoga batch kali ini bisa bermanfaat untuk teman semuanya. Dan silakan masih ada satu batch terakhir, yaitu batch 4. Jadi stay tune terus di Instagram, di media sosial Joglo Sepur untuk ngikutin Parma Joglo Discussion batch selanjutnya. Semoga acara ini dapat memberikan kebermanfaatan yang luas untuk kita semua. Dan marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join ke sini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Erika. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosa Sayantina Amin. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang berikutnya. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas pada Parma Joglo Discussion Batch 3 ini adalah tentang membangun personal branding dengan LinkedIn dan CV. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing nih sama LinkedIn dan CV. Tapi mungkin masih banyak teman-teman yang masih bingung gimana cara membuatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung aja nih diskusi sama pemateri yang sangat luar biasa dan juga sangat berpengalaman di bidangnya. Sebelumnya, apakah Kak Wahyu sudah di room? Halo Kak Wahyu. Halo Nadia, suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengeran Kak. Oke. Gimana nih Kak kabarnya? Teman-teman pasti udah nggak sabar nih. Oh, kalau kabarku ya alhamdulillah baik. Ya, ini weekend ya pakai tidur, tapi karena ini ya harus produktif ya, isi acara terus jelasin LinkedIn ya. Jadi makin semangat ini, nggak jadi tidur aku. Baik, syukurlah Kak. Kakak di mana sekarang, di Bali atau di Jogja? Kebetulan aku lagi magang di karena ya sekalian juga ini sih ngerjain tugas akhirku ya. Biasa. Baik Kak. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih buat dengerin materi dari Kakak. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Wahyu. Nama GP Wayunanda Kristayuda. Nah, Kak Wahyu ini adalah mahasiswa farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2018 hingga sekarang. Nah, pengalamannya itu udah banyak banget nih. Prestasinya adalah juara 2 mahasiswa berprestasi UGM tahun 2021, kemudian mahasiswa berprestasi utama Fakultas Farmasi pada tahun 2020. Kemudian Kak Wahyu juga organisasinya sebagai staf ahli IT ISMA Farsi Nasional dari sampai sekarang. Kemudian untuk penghargaannya, Kak Wahyu itu adalah first winner Comic Poster Competition World Health Day by IPSF Pro, dan kemudian gold medal of World Inventor Day, dan masih banyak lagi. Wah, ini nih teman-teman bisa dilihat nih dari CV Kak Wahyu aja udah banyak banget. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih sama materi Kak Wahyu. Baiklah Kak Wahyu, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kak Wahyu. Kepada Kak Wahyu, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Nadia. Ya, di sini aku akan menjelaskan tentang ini ya, yang sesuai dengan Tor itu tentang bagaimana caranya kita personal branding menggunakan LinkedIn dan CV. Tapi karena ini ya materi itu sebenarnya itu bisa dipecah di 3, antara kita mengurus mengeksplor lebih dalam personal branding sendiri. Itu kan banyak banget jenisnya ya, ada sosial media, ada yang di personal branding di sekitar kita yang offline gitu. Terus ada yang pakai teknis kayak CV dan LinkedIn. Terus ada yang LinkedIn sendiri itu banyak banget juga ininya, cara eksplornya, terus bagaimana cara kita benar-benar outstanding gitu loh di sosial media ini. Dan CV sendiri pun juga ada jenisnya, kayak ada beberapa tipe-tipe CV, bagaimana caranya kita menulis CV yang benar, dan bagaimana cara kita membuat rekruter itu terpesona dengan CV kita. Gitu. Sekalian pun juga di CV itu biasanya demo. Tapi karena ini benar-benar dipakai ya, diringkas jadi 3, jadi
Aku bakal speedrun gitu, bakal jelasin secara cepat, tapi ya semoga dengan ilmu yang aku berikan nanti itu bisa terserap lah ya, walaupun ya sedikit ilmu yang bisa kalian ambil itu sudah bagus loh. Gitu. Oke, aku share screen PPT-ku ya, walaupun ini PPT-nya nggak terlalu penting banget karena kita kan bahas CV sama LinkedIn. Jadi PPT ini sebagai pembuka ya teman-teman. Oke, aku izin share screen ya. Oke, tema kita LinkedIn dan CV 101, Personal Branding for Pharmacy Student. Yang bakal kita bahas di sini adalah, oke, apa yang kita bahas? Yang pertama itu pentingnya personal branding. Bagaimana cara kita membangun sebuah social currency. Kalau currency itu kan uang ya biasanya diukur pakai material. Tapi ada namanya social currency, itu diukur berdasarkan nilai sosial kita, social value. Kalau di Cina itu namanya social credit ya. Berdasarkan reputasi kita, berdasarkan banyak koneksi kita dan seberapa berkualitas koneksi kita. Sekarang kan tren memilih circle, memilih support system gitu ya. Biasanya ya kalau bahasa Jackson gitu. Jadi social currency itu adalah ya mata uangnya nggak terlihat tapi itu bakal terasa gitu. Social credit, social punishment, norma sosial gitu. Nah, itu penting banget karena ini relate sekali dengan topik yang kita bahas kali ini. Terus yang kedua adalah mengoptimasi LinkedIn. Nah, ini langsung lanjut ke tahap kedua, tiga tuh LinkedIn, dan yang ketiga itu tentang CV. Tentang CV NPS atau tidak, dan ada satu hal penting yang harus kita pikirkan ketika membuat CV. Dan yang terakhir adalah, ini di TOR ada materi tambahan tentang cara ini ya, mendapatkan magang pertama sama mendapatkan beasiswa pertama. Oke, jadi gabungan 2, 3, dan 4 ini adalah combo gitu. Kalau kita mau bersiap-siap untuk mencapai apa yang kita pengen. Oke, yang pertama adalah pentingnya personal branding. Nah, aku jelaskan kenapa harus punya LinkedIn ya. Ini menurut survei dari Resume.go 2021, LinkedIn itu membantu kalian untuk mencari kerja karena bisa dilihat dari nilai kredibilitas. Terutama untuk fresh graduate ya, kayak kita nanti habis apoteker, itu yang pengen kerja di industri atau di RS, itu presentasi diterima yang ini lebih tinggi daripada yang tidak punya LinkedIn. Oke, kita bisa lihat entry level itulah fresh graduate, itu biasanya di jabatan-jabatan ya supervisor, terus ya staff gitu. Kita lihat ya, kalau no LinkedIn itu 77,8%. Ya, suaraku masuk kan? Ini oke. Nah, kita bisa lihat ya 78%. Itu 7,8% itu yang no LinkedIn. Terus yang komprehensif LinkedIn itu 15,8%. Itu udah 4 kali lipatnya ya, teman-teman. Tapi yang uniknya di sini, kalau kita punya LinkedIn, tapi nggak terlalu dioptimasi gitu ya, cuma bikin foto profil, nama, kayak ngasih quote, ngasih bio-nya itu adalah quote-quote yang ya yang terlalu ini ya, general lah gitu misalnya. Percaya pada proses gitu. Misalnya di LinkedIn kan itu biasanya bio itu ya, ada tulisan bio, itu percaya pada proses gitu. Nulisnya gitu aja ya, itu lebih nggak diterima daripada nggak punya LinkedIn. Itu uniknya. Terus kalau kita lihat di mid level yang manajer gitu, jabatan manajer itu semakin lama semakin menurun ya teman-teman, walaupun proporsinya sama aja. Jadi kalau kita lihat ya di entry level itu benar-benar membutuhkan namanya personal branding. Personal branding yang dilihat sama perusahaan, dilihat sama rekruter kita dan lain-lain. Terus makin lama makin turun di mid level sama managerial level itu karena ini kan pakai sistemnya ya percayaan pengalaman semua orang dalam gitu untuk LinkedIn. Oke, terus bagaimana cara menulis sebuah achievement di bio LinkedIn dan CV? Aku bakal kasih poin-poin penting sebelum kita mulai. Nah, ada caranya untuk menulis sebuah achievement, sebuah pencapaian di bio LinkedIn dan CV. Apapun achievementnya, misalnya kalau kalian sebagai mahasiswa terbaik di kelas kalian, di IPK-nya lebih tinggi dari teman-teman, terus pernah menjadi ASLab gitu, ASDOS gitu. Nah, itu penting banget untuk menulis dengan kaidah yang tertentu, karena walaupun prestasi kalian biasa-biasa aja, tapi kalau kalian sudah bisa menulis achievement itu dengan bagus, otomatis itu ya rekruter kalian tuh melihat
punya kalian duluan karena kata-kata itu mengandung kata kunci. X, Y, Z resume bullet point formula. Dan kalau lihat baik-baik, format yang dibutuhkan itu adalah X, Y, Z ini plus achievement kita itu dibikin seperti bentuk kuantifikasi gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebagai content marketing manager. Dia ini telah berhasil membawa 2.500 organic sign up. Maksudnya dia tuh berhasil membuat orang-orang tuh mendaftar secara organik. Maksudnya tuh nggak ada iklan-iklan apa-apa gitu. Kepada ini newsletter bulanan mereka dengan metode A/B testing gitu, bla bla bla, dan kolaborasi dengan co-marketing partner. Gitu. Dan ternyata itu hasilnya dia tuh memberikan dampak 43% dari ini pendapatan kuartal mereka. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, orang ini contohnya ini bisa accomplish X, dia berhasil 543% dengan melakukan A/B testing. Itu formatnya. Dan kalau kita lihat ya masing-masing ini tuh ada angkanya. 2.500, 43% A/B testing. A/B testing ini mungkin bisa dielaborasi lagi ya. Dan yang spesifik itu monthly, bulanan. Berarti orangnya memang benar-benar ini apa nih? Memenuhi targetnya, melebihi targetnya tuh secara bulanan karena berhasil membuat 2.500 ini pendaftar baru gitu. Jadi itu ya formatnya ya teman-teman. Ada X, Y, Z formula sama pencapaian kalian tuh dibikin sebuah kata-kata, sebuah angka. Sorry. Misalnya kalau kalian jadi atlet gitu ya, ini paling sederhana, selama 6 bulan. Misalnya kalau kalian disuruh untuk mengkoordinir praktikan kalian gitu, dengan apa sih? Kan misalnya ya target sebelumnya jadi target atlet sebelumnya itu katanya ada barang pecah belah 5 kali gitu. Nah kalau kalian misalnya jadi atlet itu kalian bisa menurunkan target barang pecah belahnya, menurunkan risikonya itu jadi 1%, jadi 1 barang pecah belah tiap bulannya. Itu misalnya ya. Nah itu kalian bisa kayak membrand kalian berhasil menurunkan barang pecah 5 kali per bulan, 1 kali per bulan yang diukur itu memberikan ya apa sih cost efektif buat lab kalian gitu. Nah itu contoh sederhananya ya. Itu cara kalian menulis sebuah achievement, baik itu di bio LinkedIn atau di CV kalian. Nah ini kita pembukaan dulu, nanti kita bakal jelasin kayak gimana sih kita nulisnya tuh secara langsung di LinkedIn sama CV. Nanti aku bakal gitu ya. Dan aku nulis CV, aku sering banget ngelihat kalau apa ya, teman-teman itu sering menulis deskripsi itu dengan hanya keterangan jabatan organisasi sama deskripsinya gitu. Misalnya sebagai staf dari departemen apa ya, contohnya departemen ini PPM di Joglo Spur, yang bikin PPM departemen Joglo ya. Nah misalnya jabatannya itu staf PPM, apa aja keterangan yang mereka lakukan gitu. Misalnya membuat acara Parma Joglo 3 kali selama periode gitu misalnya. Nah itu standar gitu. Karena apa yang dilihat sama recruiter itu bukan job desk kalian, tapi adalah hasil yang kalian berikan. Misalnya gini, menjadi staf PPM dari tahun berapa sampai berapa, terus apa kontribusinya, membawa 100 peserta tiap Parma Joglo dan membuat sebuah peningkatan dari 3 Parma Joglo per periode menjadi 4 Parma Joglo gitu misalnya. Yang dilakukan sama periode sekarang. Nah, itu kan sudah sebuah peningkatan ya teman-teman. Berhasil membawa 100 peserta tiap batch-nya dan berhasil mengadakan ini 4 batch Parma Joglo satu periode. Nah, itu yang kalian tulis, bukan job desk-nya gitu. Orang-orang udah tahu kalau itu job desk-nya kalian. Oke, ya. Tapi apa yang kalian berikan ketika kalian menjabat di sana? Itu yang dibutuhkan itu yang menarik di mata orang-orang. Bahkan rekruter pun juga ya itu memang standar mereka untuk merekrut, melihat sebuah kontribusi kalian itu. Oke, yang terakhir ini ya, gunakan keyword yang cukup dan hindari buzzword. Aku sering melihat kayak orang-orang tuh nulis CV sama LinkedIn itu dia pakai kata-kata ya misalnya tuh high achiever, terus berdisiplin, berkomitmen, bersemangat kerja, gitu, berakhlak gitu. Itu kan buzzword itu namanya kata-kata yang
membuat apa hasil pencarian CV sama LinkedIn kalian tuh kurang dianggap yang nggak profesional. Nanti ada namanya mesin CV, itu screening CV namanya mesin ATS. Nah itu mesin ATS itu benar-benar kayak menghindari buzzword itu gitu. Karena ada filternya. Kalau semakin banyak kamu memiliki buzzword itu, semakin sedikit diterimanya. Gitu. Paling ini ya, paling mentok-mentok itu 1-2 aja CV itu. Yang tadi hasil mencapai, hasilnya tuh pokoknya kata-kata yang benar-benar terlalu ini overrated gitu, yang terlalu narsistik gitu, itu buzzword. Dan yang terakhir adalah gunakan keyword yang cukup. Ya cukup 1, 2, sampai 3, 4 aja. Dari 0 sampai 4 keyword itu udah cukup untuk merepresentasikan jabatan kalian. Gitu. Nanti aku bakal tunjukkan. Oke, kita sekarang terjun ke CV, ke LinkedIn dulu ya teman-teman. Oke, tunggu. Nah, ini adalah contoh, ntar aku bakal tunjukkan home LinkedIn yang pertama. Udah kelihatan belum ya? Halo? Belum yuk. Belum, Kak. Oke, udah. Oke. Tes, suara aku masukkan ya nih? Masuk. Oke, ini adalah tampilan LinkedIn ya, tampilan home ya, feeds-nya kalian. Yang pertama tuh di pojok kiri atas, pojok kiri itu ada namanya profil. Nah, ini kita bisa lihat insight-nya kita, yang view post kita berapa, view profil kita berapa. Terus ini yang aku bilang, bio ini ya teman-teman. Itu ada beberapa orang yang memang tulis kata mutiara gitu. Padahal yang sebenarnya ditulis di sini adalah yang merepresentasikan jabatan kalian sama apa sih pencapaian terbesar kalian gitu. Itu pentingnya bio, itu benar-benar dimaksimalkan, nanti aku bakal jelaskan. Terus yang kedua di sini ada ya tampilan-tampilan mirip kayak Facebook ya, karena ini hubungan dengan Facebook. Terus yang di tengah-tengah ini adalah feeds kita. Nah ini sih tempat ya orang-orang nge-share sebuah pencapaian kalian, pencapaian mereka, karena ya LinkedIn itu adalah tempat yang ditujukan untuk ya memamerkan pencapaian kita gitu, sama hal-hal positif. Jadi jangan salah gitu kalau kita sekali buka LinkedIn itu insecure ya. Aku juga bahkan tiap hari buka LinkedIn itu ya lihat pencapaian teman-teman tuh ya emang LinkedIn itu tempatnya itu memberikan motivasi dan semangat gitu. Terus yang di atas itu adalah menu kita. Ada home, my network. My network itu adalah teman-teman kita, koneksi kita. Job itu adalah pencarian kerja. Messaging itu ya sama DM. Notifikasi ini adalah ya sama kita. Dan terus di pojok kanan itu adalah apa yang menjadi kita gitu. Kita mau follow job street ya, kita klik follow. Terus aku pengen follow influencer ini di LinkedIn, ya follow aja. Gitu. Oke, kita akan masuk ke profil kita. Kita tujuannya mengoptimasi LinkedIn. Oke. Yang pertama, aku bakal jelaskan tentang cover LinkedIn. Nah, di sini ada beberapa elemen karena kita benar-benar mengoptimasi LinkedIn, jadi kita bakal hal detail yang bisa kita maksimalkan menarik di mata masyarakat, di mata ini sih, di mata teman-teman kita lah gitu. Oke, cover. Nah, itu benar-benar bisa buat mengoptimasi kita. Misalnya kalau kalian itu adalah mahasiswa farmasi yang minat di apalah gitu, misalnya health education support environment. Nah, kalian bisa kayak upload gitu sebuah gambar yang merepresentasikan passion kalian gitu. Aku kan model sendiri ya, gue emang benar-benar pengen berkontribusi di bidang ini, jadi aku bikin sendiri desainnya gitu. Kalau kalian memang nggak sempat bikin desain, kalian bisa pakai gambar di Google lah gitu, gambar yang HD, itu untuk merepresentasikan minat kalian. Terus foto profil, jangan pakai foto profil yang pas foto. Oke? Minimal pakai blazer atau yang ya pakai blazer terus semi formal gitu. Itu banyak banget contoh-contohnya. Ya, kan contoh-contohnya kan masih pakai blazer ya, pakai latar biru. Tapi ada beberapa yang memang foto
foto profilnya itu adalah yang benar-benar ini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini contoh foto profil yang optimal lah itu di LinkedIn. Oke. Dia semi formal, menunjukkan ekspresi muka senang gitu, sama membranding diri dia gitu. Oke. Nah, itu contoh foto profil yang bagus sama cover LinkedIn yang bagus. Gitu. Terus bentar. Nah, terus yang ketiga adalah bio. Nah, ini contoh ngedit bio-nya. Nah, di sini kita bisa ngedit intro kita ya, first name lah, bio. Itu kalian isi dengan pencapaian kalian. Misalnya kalau kalian adalah mahasiswa farmasi, ya tulis saja third year undergraduate pharmaceutical student. Kalau kalian menjabat sebagai apa istilahnya koordinator di BEM kalian bisa tulis gitu. Ya koordinator of apa-apa di BEM ini gitu. Apa-apa, itu kan membranding diri kalian ya untuk kedepannya. Tulis tentang lombanya sebagai berapa gitu di apa. Terus kalian bisa tulis current position, kalian bisa pilih dia yang present sekarang. Terus kalian bisa optimasi sisa-sisanya. Terus kita lanjut, sini ada ini ya, kalau kalian menjadi LinkedIn kalian sebagai creator gitu, itu kalian bisa tambahkan ini apa hashtag gitu yang merepresentasikan minat kalian. Ya aku minatnya di sini desain, farmasi, biomedicine, productivity, self-improvement. Itu ya teman-teman. Terus kita ke bawah, itu ada analitik. Analitik itu ya mirip seperti Instagram analitik ya, insight-nya. Itu menunjukkan metriknya, metrik orang-orang yang mengunjungi profil kalian. Nah, kebetulan di 1 bulan ada 198 orang yang mengunjungi, 3.500 yang nge-view post, sama aku dicari di 163 pencarian gitu. Jadi ada yang mencari aku, Wahyu Nanda gitu, sebanyak 163 orang. Gitu. Oke, ini kita bisa lihat di bawah selanjutnya resources, itu ada My Network sama Creator Mode. Kalau kalian kalau kalian bikin LinkedIn pertama kali itu ini emang off ya, karena kan sebagai private mode ya. Tapi karena aku sengaja on-in gitu ya, biar semakin terekspos gitu ya LinkedIn-ku, atau aku perlu mengaktifkan namanya Creator Mode. Terus yang kedua, sini My Network itu menunjukkan apa ya, koneksiku. Nah, ini misalnya aku klik My Network, aku sekarang punya teman berapa ya? Oke, koneksiku 1.518. Itu yang people yang ini, influencer yang aku follow itu 23 orang, grup yang diikuti ini 2 orang, dan lain-lainnya. Aku bisa lihat koneksiku siapa aja. Nah, ini contohnya. Ada beberapa yang teman-temanku, terus ada beberapa yang Kati, dan ya pokoknya orang-orang yang relate sama yang aku minati gitu. Itu ya teman-teman. Jadi itu link ya. Kalau bisa mendapatkan kontak dari perusahaan yang kamu pengen dan kamu berhasil kayak chat mereka, itu otomatis kamu ya kalau ada rekrutmen terbuka nanti gitu ya, rekrutmen jabatan, job desk, lowongan kerja, itu kalian yang bakal di apa sih diberitahukan pertama kali di LinkedIn daripada daripada kandidat-kandidat kalian, kandidat-kandidat pesaing lainnya gitu. Nah, itu enaknya LinkedIn ya. Jadi ya mirip-mirip kayak orang dalam ya jatuhnya. Karena emang dapat infonya lebih duluan. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini di fitur selanjutnya setelah resources adalah fitur. Featurette itu adalah fitur yang emang jadi highlight gitu. Kalau di Instagram kan namanya highlight ya, ada story. Kalau di sini namanya fitur. Ini karena bisa masukkan semua apapun yang benar-benar menjadi pencapaian terbesar kalian. Gitu. Jadi aku masukkan aja sebagai Mapres, terus membuat game di kompas.com, itu aku masukkan linknya. Ya baru ini sih, karena belum ada pencapaian besar lainnya. Itu kalian bisa edit ya, sini bisa tambahkan atau bisa diedit. Itu kalian bisa explore sendiri ya. Ya aku harap sih ketika aku menjelaskan LinkedIn ini, kalian benar-benar membuka aplikasi LinkedIn-nya sebagai ya bikin akun, optimasi LinkedIn gitu. Ya syukurnya nih di record, nanti kalian bisa tonton nanti videonya. Oke, terus ada aktivitas yang aku jelaskan
Ini ya kayak ini timeline beranda gitu. Terus ada about, ini menjelaskan lebih rinci apa yang kalian lakukan gitu. Kalau di bio ini kan terlalu pendek ya. Nah kalau di about ini kalian bisa explore diri kalian tuh, memperkenalkan secara singkat. Biasanya formatnya itu paragraf pertama itu adalah apa ya? Paragraf pertama itu menjelaskan briefing singkatnya dulu. Terus paragraf kedua itu menjelaskan apa sih yang sudah kalian lakukan. Dan paragraf yang ketiga itu menjelaskan tentang apa sih plan kalian ke depan, gitu. Itu biasanya sih yang aku lihat di LinkedIn. Ini aku nggak bisa satu-satu buka yang terlalu banyak nanti referensinya. Kita berfokus kepada ini aja, profilku aja dulu. Oke, itu formatnya, cara membuat about kalau kalian masih bingung. Kan orang bikin bikin ini ya, deskripsi singkat itu ada singkat-singkat ya. Tapi ya alangkah baiknya kalau bikin 3 Pak. Oke, kita lanjut ke bagian yang kalian tunggu. Membuat eksperimen apa atau menjadi bis dan kalian sudah part time atau full time. Nah, kalian bisa bikin experience kalian dengan klik tampil. Nah, kalian bisa ketik mulai dari titel kalian, jabatan kalian itu apa. Misalnya sebagai koordinator dari salah koordinator acara, event koordinator. Gitu. Employment type-nya tuh kalau biasanya ya, atau organisasi di kampus itu kontrak selama setahun gitu. Karena ketik gitu. Ya mungkin ya siswa full time itu kalian klik full time dan lain sebagainya. Kalau kalian membangun bisnis kalian gitu self employed atau kalian apa ya bikin channel YouTube itu ya self employed namanya. Freelance kalau kalian buka jasa desain atau jasa penerjemah gitu di ya website freelance gitu. Nah kalian freelance. Bahkan ada internship. Internship itu ya magang biasa. Apprenticeship itu mirip-mirip magang-magang ini ya terstruktur kayak MP, manajemen training, terus Shopee apprenticeship itu di sini tempatnya. Gitu. Kalian bisa pilih ya, explore. Terus company name-nya kalau kalian ini memberikan apa ya, menuliskan tempat kerja kalian. Kalian kan di BEM misalnya itu, akan tulis company name-nya apa, BEM apa gitu. Terus location-nya ya, tulis saja lokasi fakultas kalian di mana. Terus kalian bisa I'm currently working in this role atau kalian bisa tentukan mau apakah start date-nya dari bulan keberapa tahun keberapa sampai end date-nya dari bulan keberapa tahun berapa. Ini karena I'm currently working jadi start date aja yang bisa. Gitu. Terus headline-nya ini nggak perlu dirubah, ya diamin aja. Industri ya diamin aja. Nah ini kalian bisa diisi deskripsi. Nah ini aku matikan aja ya. Nah ini cara kalian deskripsi ya teman-teman. Ini contohnya aku sebagai koordinator ini ya, IT nasional. Deskripsiku adalah Isma Farsi, bla bla bla. Ini salah satu kalimat itu menjelaskan briefing Isma Farsi. Kata orang-orang kan apa sih Farsi itu? Apa sih singkatannya gitu. Aku jelaskan konfederasi student organisasi dari ya pharmaceutical institution seluruh Indonesia representasikan 50.000 mahasiswa farmasi. Nah kontribusinya aku nggak menjelaskan apa job deskku sebagai IT di institusiku. Memimpin dan mengorganisasikan 13 officer, nah ini 9 staf ahli plus 13 SA wilayah gitu ya, untuk memastikan kalau IT-nya berjalan dengan efektif. Gitu. Terus berhasil membangun profesional website, fully functional project organization platform gitu. Dan aku berhasil membangun sebuah program baru gitu. Dan aku berhasil mengatur daily content di media yang meningkatkan website traffic, meningkatkan follower dan lain-lain. Ya gitu ya. Cara kalian jadi kalian nggak nulis job desk kalian gitu. IT kan memastikan IT berjalan dengan lancar, terus mendesain permintaan organisasi. Ya itu kan standar ya, semua orang udah tahu. Tapi apa yang orang-orang inginkan itulah apa yang kamu lakukan gitu. Pencapaiannya aku jelaskan pakai angka 13 officer 2 tahun,
aku berhasil meningkatkan berapa persen, meningkatkan berapa follower gitu. Begitupun yang lainnya juga sama. Ini misalnya aku di brand kosmetik karena aku nggak terlalu jelas ya, biasanya cuma sebagai pemimpin, sebagai aslep aja, jadi aku lewatkan. Terus segala macam demikian nih, aku sebagai biro riset dan pengembangan, aku belum update sih, nanti aku bakal update. Tadi 28 experience yang lainnya itu sudah aku paparkan secara jelas, dan contohnya di apa di Farmasius sebagai ini event tahunan farmasi GM. Aku jelaskan sedikit briefing tentang Farmasius itu apa dan apa kontribusiku gitu. Memimpin 90 staff, meningkatkan 150% income, berhasil membangun media ini, memulai konseling event gitu yang nggak pernah dilakukan selama 7 tahun. Nah itu aku jelaskan. Jadi aku menjadi pembeda gitu. Apa sih aku sebagai ketua lakukan di event Farmasius ini? Nah itu. Oke, udah kebayang kan ya jadinya kalau kalian tuh membuat sebuah deskripsi. Jadi kalian tuh benar-benar fokus kepada diri kalian, jelaskan secara detail pakai angka. Itu udah memberikan nilai plus gitu buat recruiter. Plus kalian bakal kalau kalian bikin itu di CV, itu bakal dapatkan skor ya tinggi lah gitu, skor hijau. Experience itu di bawahnya ada education. Ini kalian jelaskan edukasi kalian. Di mana kalian kuliah. Gitu ya teman-teman. Ya aku kuliahnya lagi farmasi, terus aku ikut program non degree ya di PM tuh ada 1,5 tahun, terus ada ya SMA. Nah aku lihat juga banyak kesalahan kalian teman-teman. Itu CV itu bikinnya dari SD. Sebenarnya tuh recruiter kalian tuh nggak tertarik gitu, teman. Orang-orang tuh nggak tertarik pengalaman SD kalian sama SMP kalian. Ya cukup di SMA aja karena di SMA tuh kalian benar-benar fase mengembangkan diri ya, ikut banyak organisasi juga. Jadi di sana diceritakan. Di SMP kan kalian sibuknya ya main game, terus cari apa? Ya aku nggak tahu sih sekarang TikTokan gitu generasi sekarang ya SMP. Nah kalau di SMA kan mulai ada perubahan sedikit ya, yang lebih baik gitu. Sudah sadar dengan masa depannya mereka. Jadi kalian terus dari SMA aja, nggak perlu dari SD sama SMP. Gitu. Sama juga di sini deskripsinya jelaskan aja apa yang kalian lakukan. Gitu. Ini karena terbatas ya, aku jelaskan sedikit. Gitu. Oke, terus selanjutnya ada lisensi sama sertifikasi. Nah ini penting banget untuk menjelaskan skill kalian. Rekrutmen juga semakin tertarik kalau kalian tuh mempunyai skill. Oke. Dan gimana cara membuktikan skill itu? Ya kalian ikut ini sebuah program e-learning gitu. Ada yang e-learning gratis, contohnya dari Google, dari RevoU, dari LinkedIn Learning. Ada yang berbayar kayak Udemy, terus ya kayak Kode Academy gitu kalau kalian programming. Ada juga yang dari itu, dari Coursera itu kalian bisa minta gratis, request gratis, tapi kalian harus tepat waktu gitu. Ngikutin kelasnya ya, mungkin kelasnya selama sebulan ya, itu kalian udah dapat kayak basic of clinical study of drug gitu, itu misalnya. Terus basic of COVID management gitu. Nah, itu udah menunjukkan kalau kalian tuh udah apa ya, sebagai mahasiswa tuh kalian belajar lebih gitu. Nah itu udah bikin menarik rekruter kalian gitu. Oh ini orangnya banyak belajar, nggak cuma di kuliah aja belajarnya. Kan belajar formal kayak les-les terus e-learning gini. Nah itu jadi nilai plus buat kalian. Jadi, kalian bisa cantumin sertifikat kalian gitu di sini ya. Ini kalian kalau kalian cantumin lampiran itu ada si kredensial gitu. Terus selanjutnya ada volunteering. Nah, yang membedakan experience sama volunteering itu adalah kalau aku misalnya kalau di kepanitiaan ya, kalau dia tuh kepanitiaannya dari 6 bulan masuk volunteering relawan. Tapi kalau panitiaannya lebih dari 6 bulan, biasanya aku masukkan ke experience. Nah, contohnya ini kayak ini ya. Aku sebagai ketua tim KKN UGM di timku, unitku, itu aku yang ngejalanin KKN-nya 2 bulan, walaupun dia aslinya persiapan dari 8 bulan. Terus aku juga volunteering, aku bikin self project bareng teman-temanku sebagai co-founder di Medicave gitu. Di itu ya volunteering kan, karena ini pengabdian masyarakat, nggak ada minta uang sama sekali. Terus aku juga sebagai volunteering ini pengabdian masyarakat juga di Sobat Bumiku. Terus ada volunteering lainnya gitu. Ini kalau kalian lihat ya, ini cuma kurang dari 4
kurang dari 6 bulan semua. COVID, gitu. Ini kan pengabdian masyarakat, Hari Kesehatan Nasional itu pengabdian masyarakat. Terus ini juga ospek ini ya, di agamaku atau Hindu, pertama Hindu, cuma 5 bulan. Terus ini project management di youth dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah itu bedakan ya. Kalau organisasi itu masuknya di experience dan kepanitiaan 6 bulan. Tapi ada skill, kalian bisa tambahkan skill-skill yang kalian ini ya. Kalian merasa itu emang hebat gitu. Misalnya kalau kalian skillnya apa ya? Skillnya berjualan itu kalian bisa tulis selling gitu. Misalnya selling. Nah, ini sell, cross selling, consultative selling, marketing, copywriting, sell, nah sell, seller. Gitu. Kalau kalian copywriting, nah copywriting itu kalian bisa menambahkan sebagai skill kalian. Ini kan kebetulan aku yang berhubungan dengan farmasi ya. Ini ada pasien counseling, pharmaceutical, bioteknologi gitu. Itu ya teman-teman, ini gampang banget. Dan kalian juga bisa minta teman-teman LinkedIn kalian buat endorse. Kayak ya DM aja mereka. Bro tolong endorse aku di bagian skill leadership. Nah kebetulan dan mereka tuh ya pasti bakal minta ya aku juga di endorse juga dong, di endorse balik gitu. Jadi ya seperti apa ya, LinkedIn itu kayak peer apa sih ya, peer penyemangat antar teman gitu. Kayak kalian mengendorse mereka di skill ini, mereka mengendorse ini kayak hubungan timbal balik gitu ya. Kayak aku di endorse sama 17 orang dari beberapa ini ya, dari beberapa lembaga, dari beberapa kampus gitu. Terus biologi ada 18 orang, 8 orang, terus 5 orang, dan beberapa skill-skill lainnya yang aku merasa relate. Jadi kalian bisa tulis 99 skill nggak apa-apa, asal ya yang endorse itu ya bisa bertanggung jawab gitu. Maksudnya teman-teman kalian tuh bisa di gitu. Nah ini punya skill ini. Kalau merasa yakin ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kebetulan aku banyak kali nulis skill gitu ya, nulis skill di sini ya, tapi tergantung berapa orang yang percaya sama teman-teman. Apa-apa ya, asal yang endorse itu juga ada gitu. Terus ada rekomendasi yang ini lebih tinggi daripada skill. Itu ini benar-benar meminta teman kalian ini sebuah apa istilahnya testimoni gitu tentang diri kalian. Nah misalnya ini temanku ada itu nulis aku sebagai my college interview school, aku buat nulis kata-katanya ini gitu. Nanti ya sebagai balasannya aku juga nulis ke dia gitu. Abiu, ini receive ini yang kita yang given ini yang kita berikan ke mereka. Nah, ini aku berikan ini sebuah apa sih deskripsi tentang dia gitu. Setelah dia memberikan deskripsinya tentang diriku. Gitu ya. Ini begitupun juga yang lainnya. Kebetulan aku dapat berapa ya? 11, 8 tambah 3, 11 testimoni gitu. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada publikasi, patent, award, test score, language, sama organization. Itu sebuah pencapaian kalian. Jadi kalian bisa lihat publikasi ya tentang publikasi, paten itu tentang hak karya cipta kalian, apapun itu. Project itu ya mungkin kalau kalian di organisasi kalian ada punya project baru, kalian bisa masukkan, atau kalian dapat project dosen gitu, kalian bisa masukkan di sini. Honor and award itu ya juara kalian, terus kalian itu pernah jadi apa sih penghargaan apa gitu, itu kalian masukkan. Ya minimal dari SMA ya, itu udah diterima sih. Kalau SMP nggak terlalu relate. Terus ada test score, ini kalian bisa masukkan test score kalian, TOEFL kalian atau IELTS kalian di sini. Language kalian bisa tambahkan bahasa kalian tuh jadi nilai plus gitu ya. Kalau kalian punya bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya bahasa Jawa sih mungkin ya bisa dimasukkan, tapi itu kalau tergantung kalian melamar gitu. Terus ada organisasi, kalian bisa masukkan organisasi kalian, dan ya itu aja dulu. Sama interest, ini ya melihat apa sih yang kalian follow di LinkedIn. Gitu teman-teman, untuk optimasi LinkedIn. Nah, ini karena dapat bagian di Tor itu menjelaskan tentang profil aja. Jadi aku jelaskan sampai sini, padahal banyak banget fitur-fiturnya.
Kayak bagaimana cara kita mencari teman gitu, bagaimana cara kita mencari portal kerja gitu, dan lain-lainnya. Oke, kita bakal lanjut ke ini ya, ke CV. Ini kan kita udah selesai tentang breakdown LinkedIn. Sekarang kita bakal lanjut ke CV. Aku izin share screen CV-ku ya, yang tadi aku jelaskan. Oke, kelihatan nggak ya? Udah Kak, kelihatan. Sudah. Oke. Ya, di sini CV itu nggak jauh berbeda ya sama LinkedIn formatnya. Mulai dari nama, website LinkedIn kalian, nomor telepon, sama email. Gitu. Karena aku lihat banyak banget ya teman-teman yang berbadan status, terus apa ya, alamat rumah kalian itu, dan lain-lainnya. Oke, itu nggak aku permasalahkan. Tapi karena kita hidup di era ini ya, era kebocoran data dari Info ya, aku sarankan sih jangan terlalu banyak itu mencantumkan identitas diri kalian yang sensitif. Terutama ya nomor telepon, terus kayak status, hubungan status, tinggal apa gitu, tuh banyak banget aku lihat sih. Ya aku sarankan sih ya kalian cantumkanlah alamat LinkedIn kalian, nomor telepon, alamat email, sama alamat domisili kalian gitu. Kalau kalian emang disuruh nyantumin domisili gitu, misalnya kan kayak di job ini ya, job description itu ada requirement-nya, persyaratan itu tersedia ditempatkan di sini gitu. Nah, kalian cantumin aja domisili kalian di mana setelah kalian dapat ini mau cari kerja itu. Itu nggak apa-apa. Sebatas itu aja ya kalian ini isi identitasnya. Nggak perlu banyak-banyak. Karena ya takut dah data kalian itu bakal dipakai. Banyak banget soalnya ada kayak ya acara-acara bodong yang pakai ini ya, yang perlu mengirimkan CV itu sebenarnya itu mencuri data kalian gitu. Takutku itu seperti itu. Jadi berikan data seadanya aja yang benar-benar kalian emang tunjukkan ke publik gitu. Oke, lanjut ya, kita ke soal adalah versi singkat dari about. Kan itu panjang banget ya, sampai 3 paragraf, tapi di paragrafnya final and graduate student of pharmacy UGM bla bla bla, ini udah singkat banget. Terus selanjutnya ada edukasi. Kalau kalian sebagai fresh graduate itu tanpa pengalaman itu urutannya ya pertama edukasi ya teman-teman. Nah ini aku jelaskan di UGM aku sebagai S1. Seharusnya di sini ya di sampingnya di kalian jelaskan ini kalian. Yaitu tergantung kaliannya mau cantumin atau enggak gitu ya. Kalau fresh graduate biasanya kan udah selesai ya. Masa studinya pasti dicantumin IPK-nya. Tapi karena aku belum, jadi aku belum cantumin. Nah, apa yang aku lakukan? Jadi aku jelaskan experience-nya satu-satu gitu. Maksudku, apa yang aku lakukan selama S1 farmasi. Itu formatnya. Kayak mini laboratorium. Di sini aku jelaskan, di sampingnya, ini di mana tempatnya lembaga ini gitu. UGM di Sleman. Terus aku jadi S1 farmasi dari tahun berapa sampai berapa. Gitu ya teman-teman. Terus di bawahnya, nah kalian lanjut ke leadership sama organisasi, experience organisasi kalian. Dan aku jelaskan di ikatan di ISMA Farsi, ini aku ya pakai format ini ku ya, karena aku di Jogja ya di ISMA Farsinya. Aku jelaskan aku sebagai apa di sini di ISMA Farsi, sebagai ini SAIT nasional selama 2 tahun dari bulan November sampai sekarang. Nah di sini aku breakdown. Ini aku bold, aku cetak tebal yang benar-benar menjadi highlight gitu, yang bikin recruiter itu bakal tertuju matanya ke sana. Jadi aku memimpin 13 officer selama 2 tahun, meningkatkan increase website traffic, meningkatkan followers selama 6 bulan sebagai ini ya, meningkatkan 8.900 followers selama 6 bulan. Dan ini aku lupa highlight ya, membuat program kerja baru. Kayak gitu. Begitupun juga di Gama Cendekia, di Farmasius, ya aku highlight yang penting-penting, di KMHD, aku highlight yang penting terusnya. Terus, tadi kan ada ini ya, pengalaman organisasi, nah aku jelaskan sama volunteering, dan aku jelaskan juga di KKN, di HKN, gitu, dari Kesehatan Nasional, aku jelaskan. Maksimal itu bikin CV, jadi aku jelaskan achievementku, aku persingkat banget, enggak
nggak aku jelaskan secara detail. Terus ada additional information. Nah, kalian bisa tambahkan kayak skill kalian, bahasa kalian berapa skornya, terus minat kalian tuh apa gitu. Kalian punya sertifikasi apa di digital marketing, di Microsoft Office, di graphic design, sama ya apalah gitu, dan lain-lainnya yang bisa kalian masukkan. Itu ya formatnya. Nah, ini untuk CV ATS. CV ATS itu maksudnya apa? ATS itu adalah applicant tracking system. Itu sebuah kayak mesin ya. Mesin apa istilahnya itu? Mesin screening yang menentukan posisi-posisi kalian. Kalau misalnya kalian mau melamar di bagian digital marketing gitu di sebuah perusahaan, pasti ATS itu, mesin ATS bakal disetting. Apakah CV ini, CV misal CV ku ini mengandung kata-kata digital marketing, mengandung kata-kata yang berbau digital marketing kayak organic traffic, sales, sign up, konversi, website, dan lain-lain. Dan apakah angka-angka yang diberikan di CV ini itu benar-benar apa istilahnya memenuhi target perusahaan yang ini, perusahaan yang minta gitu, apa tidak? Dan apakah angka-angka ini lebih besar daripada pesaing lainnya? Nah, itu mesin ATS ya. Kalau kalian penasaran sama mesin ATS, kalian bisa masukkan sendiri di sini di website ini resumewordit.com. Itu kalian bisa upload resume kalian, nanti bakal ada ini breakdown analisisnya. Skor kalian itu dari 0 sampai 100 itu berapa sih kalian. Kalau kalian ATS banget, ATS friendly istilahnya, ramah ATS, itu skornya biasanya di antara sama hijau ini, di antara segini. Nah, itu udah bagus banget ya. Di antara itu udah menunjukkan kalau kalian itu adalah ya 5% kandidat terbaik itu yang masuk ke tahap wawancara. Itu ada di ya kalian melamar lowongan kerja, melamar beasiswa, melamar magang gitu. Pasti nggak akan lepas dari namanya ATS gitu. Jadi kalian perlu memasukkan kata-kata kunci yang relate sama pekerjaan kalian. Apa yang kalian tuju. Itu pentingnya kalau kalian pakai CV ATS. Tapi sayangnya, yang aku lihat CV kebanyakan itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini namanya CV non ATS. Ya emang CV-nya dibikin jago. Dan sayang banget yang ada di internet gitu. Bahkan kalau kalian cari di Freepik atau di mana ya gitu, di website desain, ya ini ya formatnya CV kayak gini. Apakah aku bilang ini salah? Ya enggak juga. Itu tergantung dari di ini tempat yang kalian lamar. Kalau kalian emang benar-benar minat di desain itu di industri kreatif ya CV ini tuh lebih dihargai daripada CV yang PDF gini, daripada CV yang kayak gini. Ya, aku share screen-nya aja deh. CV ini lebih dihargai kalau kalian tuh melamar di organisasi di perusahaan yang formal, yang benar-benar nggak terlalu mementingkan kreatif. Tapi kalau ini CV yang kayak gini tuh ya ini lebih diutamakan di industri kreatif. Dan ini kalau kalian masuk ke ini ya, kalian upload ke CV ATS. Kalau kalian upload ke sini ya teman-teman, di resume worded ini, itu pasti nilainya bakal 0. Karena ini dibaca gambar dia, bukan dibaca dibaca PDF atau kata-kata. Nah, kalau kalian udah 0 ya, kalian pasti otomatis bakal dieliminasi ya, bakal nggak lolos. Jadi pahami baik-baik tempat kerja kalian ya teman-teman. Kalau di perusahaan ya, tapi kalau di industri kreatif tuh, aku yakin HRD-nya bakal scan satu-satu ya. Seberapa menarik, seberapa unik CV-nya yang kalian punya, seberapa kreatifnya gitu. Itu ya teman-teman. Perbedaan CV ATS yang ini, yang benar-benar kata membosankan gitu, nggak ada tampilan gambarnya, sama CV yang non ATS. Banyak kreasi-kreasi warna-warnanya, tapi sedikit yang bisa kita cantumkan di sini. Kalau kalian lihat ya, ini yang aku dulu bikin di tahun 2019 awal CV non ATS, itu nggak ada deskripsinya. Aku sebagai wakil ketua di klub SMA aku, dan aku ngelakuin apa, job desk-nya nggak ada, kontribusinya nggak ada gitu. Event experience pun juga, aku ngejelasin jabatanku apa, tapi aku nggak ngejelasin apa sih kontribusiku gitu. Tidak teman-teman, itu salahnya. Dan aku juga ngelihat di CV itu banyak banget yang kayak gini.
Farmasi itu berapa persen barnya, biologi berapa persen barnya, terus bahasa Inggrisku segini, bahasa Indonesiaku segini. Nah, ini siapa yang menilai? Emang apakah diri kalian atau orang lain? Kan ini kayak apa istilahnya, self assess gitu. Kayak kalian tuh benar-benar ngawur, nggak ada parameter. Ini nilaiku emang segini. Oh, ya aku ngerasa farmasiku segini deh ilmuku. Oh, nggak bisa gitu. Itu tergantung dari ya apa yang dinilai sama teman orang lain kepada kalian. Ya kalau kalian kan farmasi itu gampang ya, kalian cek IPK kalian berapa dibagi berapa. Misalnya IPK 3 dari 4 kan 75% ya, kalian bikin 75% farmasinya gitu. Begitupun juga research. Kalau kalian punya parameter penilaian dari pembimbing kalian ya kalian bisa minta itu buat masukin ke research-nya. Tapi jangan pakai bar kayak gini ya, pakai angka aja langsung. Karena research kalian tuh A, excellent gitu. Farmasi kalian yang 4, IPK-nya 4 ya 4 udah segitu. Fotografi, videografi jangan pakai bar kayak gini, langsung aja tunjukkan sertifikasi kalian gitu. Jadi itu enaknya CV ETS itu bisa mencantumkan semua informasi penting. Itu ya teman-teman. Jadi aku sarankan hindari yang berbau barbar gini. Jadi juga pakai gambar-gambar gini biar nggak perlu ya. Kalian jelaskan aja Adobe CC gitu. Tapi kalau untuk CV yang kreatif ya nggak apa-apa pakai icon-icon kayak gini teman-teman. Gitu. Ini aku batasi identitas dirinya, aku nggak bakal nyantumin banyak identitas diri, aku cukup yang penting-penting aja. Kayak emailku, nomor telepon, alamat domisili, standar. Itu CV yang non ETS. Oke. Yang terakhir sekarang hanya memaksimalkan CV dan LinkedIn kalian agar masuk ke tahap wawancara ya, baik di magang, lowongan kerja ataupun nyari beasiswa. Kembali lagi tadi aku dijelaskan, biasanya kan ini ya setiap perusahaan atau setiap lowongan kerja atau magang beasiswa itu kan pasti punya persyaratannya ya. Mulai dari membuat esai, transkrip nilai, terus apalah ya dokumen administrasinya, CV, Motlet dan lain-lainnya. Untuk Motlet aku nggak bakal jelasin karena waktunya nggak bakal cukup ya. Panjang juga tuh udah sesinya. Nah, aku bakal ngejelasin sedikit tentang CV sama LinkedIn. Tergantung ya. Sesuai dengan yang aku jelaskan di sini. Oh, benar. Nah, ada satu hal penting yang harus kita lakukan untuk membuat CV dan memaksimalkan ini memaksimalkan seleksi magang dan beasiswa. Sebenarnya tadi aku jelaskan tidak masalah kalian pakai CV ETS atau non ETS, tapi satu hal penting kalau kalian bikin CV. Satu apa dua ya? Oke, dua aja deh. Yang pertama itu adalah tentukan tempat kalian dulu. Tentukan misalnya apa ya? Lowongan kerja, magang, sama beasiswa yang kalian tuju. Nah, di sana kalian bisa explore. Kalian lihat persyaratannya, apa yang diminta sama persyaratan beasiswa ini, apa yang diminta sama lowongan kerja ini. Nah, kalian maksimalkan hal itu di CV kalian. Ini karena CV ku adalah CV yang umum, gitu ya. CV buat apa istilah itu? CV buat jadi pembicara gitu. Terus CV yang masih standar mahasiswa, jadi aku nggak terlalu general, nggak terlalu spesifik itu menjelasinnya. Contohnya kayak ya farmasi tapi digital marketing sama graphic design ini kan masih umum ya. Tapi kalau aku nanti bakal mendaftar misalnya di bagian QA/QC gitu, ya aku jelaskan cuma farmasinya aja. Terus analytic skill-nya gimana. Terus aku punya sertifikasi industri apa. Aku nggak jelaskan digital marketing sama graphic design gitu. Nah, ini kan penting namanya pertama riset perusahaan atau riset beasiswa yang kalian tuju. Misalnya beasiswa kalian mengedepankan kepemimpinan, ya kalian jelaskan skill kalian tuh, misalnya kalian pernah ikut pelatihan leadership, gitu. Kalian tunjukkan sertifikatnya di sini. Terus kalian jelaskan pengalaman organisasi dan kepemimpinan kalian itu secara detail. Karena itu yang diminta sama beasiswa kalian. Kalau kalian memang beasiswa ini ya, di Muslim kan ada beasiswa santri misalnya. Ya kalian jelaskan kalau kalian tuh skillnya apa menghafal Al-Quran gitu misalnya. Berapa juz. Nah, itu lebih dibikin menarik itu. Harus screening CV. Itu ya teman-teman. Jadi penting banget untuk meriset perusahaan kalian masing-masing. Terus yang kedua, melanjutkan yang pertama, karena kalian penting untuk meriset perusahaan. Jadi kalian bikin CV itu satu CV, satu posisi. Satu lowongan. Jangan kalian pakai satu CV untuk semua lowongan. Itu salah banget. Itu bakal kayak
ini kandidat ini emang nggak ada daya tarik sama sekali karena ilmunya general, terus batas CV kan maksimal 1-2 halaman. Tapi kalau kalian secara general itu kan, jadi penting banget untuk bikin satu CV, satu posisi ya teman-teman. Oke, itu yang aku jelaskan. Kalian mau beasiswa pemimpinan, kalian jelaskan kepemimpinannya aja. Kalian nggak usah jelaskan tentang prestasi kalian. Beda lagi kalau beasiswa prestasi, ya kalian jelaskan kepemimpinannya sedikit, tapi prestasinya banyakin gitu, lebih banyak. Itu pun juga lowongan kerja ya, pasti banyak ya, marketing, produksi, QC, kan beda-beda ya spesifikasinya. Jadi kalian bikin satu CV, satu posisi. Itu yang penting ya teman-teman. Jadi nggak terlepas CV kalian non ETS, tapi kalau kalian jelas gitu ya, sesuai dengan yang diminta sama rekrutmen kalian, persyaratan kalian tuh, itu otomatis sudah bisa masuk kok. Aku bakal yakin kalian minimal bakal lolos screening. Nah, kan tergantung nanti di wawancara kayak gimana. Ya, kalau untuk wawancara tuh karena apa ya, terlalu dalam yang dijelaskan, jadi ya nggak perlu ya. Itu di sesi selanjutnya nanti minta sama Rosa aja bikin batch untuk wawancara interview atau FGD, itu kan banyak banget jenisnya. Itu teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku jelaskan tentang cara memaksimalkan CV dan LinkedIn kita, sama bagaimana caranya itu benar-benar mengoptimasi CV dan LinkedIn untuk pendaftaran magang, beasiswa, sama lowongan kerja. Mungkin sekarang aku serahkan waktu sesi tanya jawab biar kita bisa diskusi bareng-bareng aja, karena aku udah 1 jam ya menjelasin tentang materi ini. Oke, silakan serahkan waktunya ke Nadia. Masih di mute Nadia. Oh iya, mohon maaf Kak. Terima kasih kepada Kak Wahyu yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini dan sangat menarik. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih buat bertanya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung on mic atau langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan untuk teman-teman yang memiliki Oh iya Kak, sembari menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum dari G-Form. Yang pertama itu, kayaknya tadi udah ada teman-teman yang mau raise hand dan mau tanya ya. Silakan buat yang mau tanya tadi. Selamat pagi, Kak. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar. Mohon maaf, belum bisa on cam, Kak, karena sepertinya gangguan sinyal juga. Jadi saya izin bertanya, Kak Wahyu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya bingung sih, Kak, karena tadi Kakak juga udah jelasin lengkap secara teknis, secara apa aja yang perlu kita isi dan lain sebagainya. Mungkin saya pengen nanya lebih ke, kalau mungkin boleh sharing, Kak, motivasinya Kakak kok bisa konsisten gitu untuk semangat
nyari prestasinya, maksudnya meluangkan waktu untuk hal-hal yang seimbang gitu Kak di sosial, di kuliah juga gitu Kak. Mungkin boleh sharing motivasinya Kakak. Dan mungkin saya pengen nanya juga Kak, dengan Kakak LinkedIn-nya kan udah optimal banget tuh Kak dari yang Kakak sharing tadi. Nah kira-kira dari sekian itu Kakak pernah nggak Kak sampai ditawarin kerja gitu dari gitu. Mungkin itu aja Kak yang mungkin saya pengen tahu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Kak Wahyu. Oke, thank you Nadia. Ya, pertama tentang ini ya, membangun sebuah konsistensi sampai aku bisa ngisi LinkedIn-ku sebanyak itu. Ya, salah satunya ya, bisa membangun apa ya, sebuah LinkedIn seperti itu ya karena aku pertama juga ini iseng-iseng ikut kayak kalian. Apa sih LinkedIn dia waktu maba tuh? Apa sih LinkedIn? Apa sih yang bikin aku tuh benar-benar bisa mengembangkan diri? Karena aku kan udah janji ya sama diriku di kuliah, aku bakal lebih baik banyak berkembang karena di SMA tuh benar-benar kayak ya hidupku tuh cuma sekedar belajar, main, terus ya pulang gitu, main game, terus apa lagi gitu. Gak ada apa sih istilahnya ringan. Jadi aku berjanji di kuliah, aku harus ngapain ya gitu buat bisa mengembangkan diriku ya. Salah satunya tuh LinkedIn itu menjadi pemicuku. Wah, ini ada LinkedIn. Terus aku melihat teman-teman, cuttingku, terus mapres-mapres gitu ya, mas. Orang-orang yang emang hebat gitu ya, di posisi manajerial di perusahaan. Oh, LinkedIn-nya lengkap semua. Yang pertama aku lihat tuh, aku masih ingat, itu ada Iman Usman, LinkedIn-nya. Bang Iman Usman sama Bang Delva. Kalau kalian lihat itu, LinkedIn-nya tuh benar-benar ciamik gitu ya. Bikin iri. Dari SMP itu, siapa ya? Kak Delva itu udah lengkap banget dia rinciannya. Terus di SMA dia juga jadi ketua OSIS. Terus dia kayak di kuliah tuh jadi triple degree ya kalau nggak salah. Terus dia punya kayak prestasi di mana dia jadi mahasiswa terbaik di ini ya program studinya. Nah dari sana aku kayak berpicu, oh kalau aku membuat LinkedIn ini apa yang ini ya apa gimana nanti iniku perkembanganku ke depan gitu, selama 3 tahun. Nah di sana aku mulai dah kayak mencari istilah itu mencari sebuah plan, membuat plan, mencari koneksi gitu. Aku perbanyak. Pernah dulu aku di satu hari itu emang benar-benar lempar koneksi sana sini gitu. Ya berharap terima atau enggak ya terserah gitu. Dan syukurnya banyak banget yang terima gitu ya koneksinya walaupun ya aku juga nggak terlalu kenal dia. Terus setelah aku bisa berkoneksi sama mereka, aku cek LinkedIn-nya. Oh ternyata mereka juga sama-sama berprestasi tapi di tingkat masih setara gitu. Apa sih levelnya sama aku gitu. Ini kayak out of level itu ya kayak Kak Belva itu kan out of level dari aku karena emang udah dari awal dia berprestasi. Tapi ada yang emang mulai dari kuliah sama kayak aku mulai berprestasi gitu, mulai mau mengembangkan diri. Nah dari sini aku kayak ya emang aktifkan ini jadikan tolok ukur gitu dari situ. Nah di sana aku juga dari situlah aku bisa membangun komitmen yang konsisten gitu. Kayak setiap hari kan aku ngeliat LinkedIn, ngelihat pencapaian-pencapaian orang-orang yang se ini ya frekuensi gitu sama aku ngeliat sebelum mencapai ini aku senang melihatnya jadi aku pengen kayak kalau aku kalau giliran aku gimana ya nah dari sana tuh kita udah bikin kayak rutinitas harian jadi kita nggak perlu bikin motivasi terus karena cukup lihat LinkedIn aja tuh sudah termotivasi gitu jadi kayak bikin kebiasaan harian gitu, untuk terus mengembangkan diri itu caranya kalau pakai LinkedIn ya terus kalau pakai lainnya ya tentang membangun plan, terus time management dan lainnya itu kan terlalu panjang kalau aku jelaskan di sini. Terus yang kedua, tadi ya tentang diterima kerja. Pernah sempat aku belum ada ini ya, belum belum ini ya, baru semester 7 kalau nggak salah aku kemarin ditawarin magang di Kalbe tapi aku tolak di user interview karena domisilinya aku masih di Bali tapi di Jakarta ya, jadi ditolak gitu. Sebenarnya office ke sana. Itu aku nggak nyadar juga sih tawaran kerja gitu lowongan buka intern di saya kan tawarin kerja gitu teman-teman jadi ya
kalau masih suatu basis sebatas magang atau tawaran itu bikin desain atau apa gitu. Itu sering kok aku temuin di DM, tapi aku tak suruh mereka chat WA aja gitu. Karena aku kurang terbiasa sama sistem pesan di LinkedIn gitu. Nanti kalian bakal ngerasain kalau kalian udah mulai kerja, kalian ikuti ini dan kalian udah punya pengalaman kerja di situ. Kalau kalian mau pengen tahu sudah itu pasti banyak banget. Kalau ini ya menurut cuttingku ya sama teman cutting yang emang udah berprestasi di awal, itu banyak banget katanya mereka cerita kalau ditawarin sama HR di DM. Bahkan sampai 3 kali per minggu gitu. Pernah ada yang ditawarin dengan gaji segini gitu. Ya itu tunggu aja nanti tanggal mainnya ya kalian. Ya kalian belajar aja yang rajin dulu, perbanyak aktivitas kalian, prestasi kalian, nanti otomatis kalian punya ini ya, tahapnya kalian itu. Jika ditawarin kerja di link, pasti ada kok, aku yakin. Gitu. Kadek, apa udah menjawab? Sangat menjawab, Kak. Makasih banyak, Kak Wahyu. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Itu ada yang pertama dari Kak Luluh itu, izin bertanya, cara kita mengoptimalkan LinkedIn kita sedangkan kita masih mahasiswa semester 3 atau awal kuliah. Apa yang kita tuliskan di dalam bio sebagai pencapaian, Kak? Terima kasih. Oke, untuk menulis bio sebagai pencapaian, kamu sebagai maba, menurutku ya nggak terlalu dipaksain ya kalau kamu tuh belum punya prestasi. Nah, bisa karena itulah, karena kalian merasa bingung itulah kalian benar-benar memanfaatkan hal tersebut sebagai motivasi buat kalian ini, buat kalian apa? Mengembangkan diri. Seharusnya seperti itu ya. Aku ngelihat kok banyak ya maba-maba tuh aku nggak tahu ya, kasih pelatihan cara bikin jadinya aku ngelihat ada beberapa mahasiswa baru itu connect ke aku gitu. Dia kayak ini undergraduate farmasi student angkatan 2021. Oh, ini berarti masih maba gitu. Terus aku cek info LinkedIn-nya, oh masih kosong ya, wajar karena maba. Karena aku pernah di posisi itu masih kosong. Jadi ya kalau untuk nulis bio-nya ya cukup aja sih aku sebagai mahasiswa di mana, terus apa yang pernah aku lakukan di SMA ya walaupun ala kadarnya, dan ya mungkin plan yang kamu lakukan ke depannya, apakah kamu passion di mana-mana gitu. Nanti kan otomatis dari bio itu kan kata kunci ya, jadi otomatis ya algoritmanya atau sosial media bakal memberikan kesempatan buat kamu ikut lomba, terus ikut acara-acara yang berhubungan dengan passion kamu gitu. Jadi tulis aja yang kamu bisa dan kamu punya hari ini. Nanti ya selebihnya nanti menabung sedikit pencapaian ke depannya. Itu sih dari aku. Nggak masalah kok, jangan terlalu insecure kalau kalian nggak punya prestasi gitu sebelumnya. Baik, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apakah kita tuh harus menulis CV dengan bahasa Inggris atau boleh menuliskan dengan bahasa Indonesia? Nah, kalau menulis dengan bahasa Indonesia itu apakah worth it nggak ya, Kak? Terima kasih. Oke, ini juga banyak yang ditanyakan tentang CV bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu kembali lagi yang aku udah jelaskan memaksimalkan. Tergantung perusahaan kalian, apakah membutuhkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Biasanya kalau korporasi ya, yang udah terkenal gitu namanya, kayak Nestle, Danone, gitu kan perusahaan modal asing. Itu multinational company. Itu pasti mau nggak mau kalian harus pakai CV bahasa Inggris. Karena itu kan emang perusahaannya dari luar negeri ya. Beda lagi kalau kalian ya perusahaan Indonesia lokal gitu ya, kayak apa ya kosmetik Indonesia, Scarlett gitu ya, aku lupa. Nah itu kan dari Indonesia, nah, itu nggak apa-apa pakai CV bahasa Indonesia. Itu tergantung dari lowongan kerja sama perusahaan kalian, apakah mengedepankan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau LinkedIn, kalau kalian menulis pakai bahasa Indonesia ya, berarti emang cakupan audiens kalian, rekruter kalian tuh ya sekedar di Indonesia aja. Jadi agak susah kalau misalnya menembus pasar asing. Tapi kalau kalian pakai bahasa Inggris, ya aku kan memaksimalkan
dunia ya, maksimalkan exposure sampai aku pengen diterima di perusahaan multinasional. Jadi aku mau nggak mau pakai bahasa Inggris karena itu kan bahasa internasional gitu. Jadi tergantung perusahaan yang kamu cari. Apakah kamu emang pengen kerja di Indonesia atau emang pengen ini ya, pengen punya kesempatan ke luar negeri. Itu tergantung pilihan. Terus untuk ini ya lowongan kerja serba diakses lewat Instagram, yaitu kembali lagi ke kalian risetnya, lowongan kerjanya palsu atau enggak. Itu lihat aja dari emailnya, apakah emang resmi perusahaan korporasi, misalnya di Kalbe gitu ya, @kalbe.co.id gitu. Nah itu ya, itu kan resmi ya, teman-teman domainnya. Tapi kalau kalbe@gmail itu pasti palsu gitu. Sesimpel itu aja. Itu kalian pinter-pinter kalian ngeriset lowongan kerjanya apakah asli atau palsu. Gitu. Apakah menjawab? Gimana Kak Saima, apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Kemudian masih ada pertanyaan nih Kak. Nah, ini seberapa besar sih Kak manfaat media sosial LinkedIn ini untuk pengembangan karir, jaringan bisnis, sama pengetahuan manajemen? Oke, menjawab tentang seberapa besar manfaat LinkedIn-nya ya. Kalau kalian bisa lihat survei, media sosial yang positif itu apa? Kalau Instagram isinya gambar-gambar. TikTok isinya, kalau kalian FYP melihat cewek-cewek joget gak jelas kan, atau emang pamer-pamer gak jelas gitu ya, pamer kekayaan. Terus Facebook isinya ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih umurnya generasi X itu yang gak jelas itu konten-kontennya. Bahkan ada dakwah gitu. Terus YouTube isinya ya video-video yang unik-unik dan apa lah gitu terserah. Twitter isinya sambat ya semua. Nah di LinkedIn ya di situ aja media sosial yang benar-benar mencerminkan sisi positif kalian gitu. Maksudnya mencerminkan brand kalian, image kalian, citra kalian gitu. Bahkan LinkedIn kan CV komprehensif ya. Bahkan profil kalian tuh udah dianggap CV apa ya? CV online gitu. Jadi ya orang-orang pasti bakal tuju ke sana aja. Gak mungkin dia melihat sambatnya kalian gitu kalau HRD kan. Nah, ini tuh pentingnya kalau kalian punya brand sosial media di LinkedIn. Jadi ya mau kalian nggak mau berkarir, mau kalian jadi content creator itu ya kalau mau citra kalian lebih baik itu ya bikin aja LinkedIn karena itu mencerminkan diri kalian yang secara positif ya, bukannya negatif. Orang-orang kan pasti nggak pengen ngelihat citra baik kalian ya, bukan buruk kalian. Ya tergantung kalau hater ya pasti melihatnya yang negatif. Gitu. Nah itu juga berhubungan kepada social currency kalian gitu. Kalau kalian memang benar-benar positif, terus posting di LinkedIn yang positif-positif gitu pencapaian kalian, itu orang-orang udah nggak nilai kalau kalian itu emang benar-benar influencer. Karena maksudnya kalian itu benar-benar bisa memberikan dampak positif di sosial media walaupun sedikit ya. Ini nilai plus gitu buat orang lain. Oh, kamu tuh orangnya positif, emang benar-benar memberikan energi yang baik gitu buat lingkunganmu. Itu ya apa istilahnya? Udah sebagai lampu hijau gitu untuk ke tahap misalnya tahap interview. Kayak, oh kamu sering membagikan cerita-cerita pengalaman positif di sosial mediamu gitu. Bisa ceritakan gitu. Jadi kan interviewer itu gampang menggali background kalian kalau kalian memang benar-benar bisa membranding diri kalian di sosial media gitu. Saya pernah mentorku bilang, saya tidak perlu melihat CV kalian, saya cukup melihat brand diri kalian di sosial media bagaimana. Itu saya sudah bisa menilai karakter kalian seperti apa. Gitu. Bahkan sekarang kan banyak banget ya di sosial media, di persyaratan beasiswa itu sebenarnya nggak tercantum ya. Tapi pasti ada ini, memberikan citra baik dan berkelakuan baik. Itu udah otomatis sosial media kalian yang dicek, bukan bukan pewawancara beasiswanya nge-survey ke teman-teman kalian. Nah, kalian langsung dicek di sosial media gitu. Nah, itu seberapa besarnya ya branding sekarang gitu. Itu pengembangan karir ya, jaringan bisnis kalau kalian pengen punya bisnis di sosial media tuh ya penting gitu. Kalian bisa nge-branding kalau kalian tuh emang tertarik di bisnis ini karena bisa dapat teman yang sefrekuensi membangun bisnis gitu. Ya itu sih dari aku. Apakah menjawab sih? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya.
Kemudian ada lagi nih Kak pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, mana yang lebih terlihat menonjol dengan perusahaan terutama dalam CV kita, apakah mempunyai banyak prestasi tingkat wilayah atau lokal, atau mempunyai beberapa prestasi tingkat nasional atau internasional. Karena ini biasanya menjadi pertimbangan kita untuk memasukkan prestasi dalam CV agar terlihat lebih berkualitas. Oke, melihat pertanyaannya sih nggak perlu dijawab ya. Pasti orang-orang melihat yang prestasinya internasional. Tapi belum tentu juga. Karena tergantung apa yang kamu capai. Kalau kamu punya prestasi internasional, tapi ya misalnya lomba makan kerupuk internasional gitu. Itu kan nggak relate sama yang dicari sama perusahaan. Beda lagi kalau kalian misalnya punya jadi duta, misalnya duta genre tingkat wilayah gitu. Kalian kebetulan nyari kerja di bagian ini administrasi marketing gitu, ya pasti yang dilihat sama perusahaan ya itu internasional gitu. Jadi kembali lagi tergantung apa yang diminta sama perusahaan kalian gitu, simple kan. Baik Kak, terima kasih. Terus ada lagi nih Kak, apakah posting pengalaman penghargaan di LinkedIn itu sebaiknya dilakukan satu waktu atau sebaiknya bertahap atau diberi waktu jeda? Diberi jeda gitu. Itu ini sih tergantung senangnya kalian aja ya. Karena aku juga jarang, aku tipe yang jarang memposting sesuatu di LinkedIn. Cuma beberapa kadang-kadang aja. Yaitu aku postingnya mungkin ya sekaligus gitu pencapaian selama setahun gitu. Tapi ada yang memang suka cerita storytelling. Ya kayak aku berhasil mengikuti sertifikasi nih, pelatihan ini, webinar ini gitu. Dan aku pengen membagikan ilmu yang sudah webinar ini. Nah itu ada lagi orang kayak gitu, biasanya postingnya seminggu sekali. Bahkan emang ada yang bukan influencer gitu, LinkedIn profile leader gitu. Itu ada ya kontestasi profil LinkedIn yang teraktif gitu. Itu nggak hanya membagikan prestasi mereka, tapi dia membagikan cerita cerita harian mereka gitu, kayak hari ini saya ketemu dengan orang ini, dia orangnya kayak gini-gini, dan apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini. Jadi dia ceritakan pengalaman sekaligus tipsnya, cerita tentang interview. Saya bertemu dengan kandidat ini, orangnya itu emang gigih berusaha. Jadi saya harap kandidat yang lain yang pengen mencari kerja bisa meniru etos kerjanya orang ini. Nah kayak gitu. Itu ada beberapa tipe-tipe ini ya, cara menyebarkan prestasi sama pengalaman di LinkedIn. Jadi tergantung pilihannya kalian, apakah pengen jarang tapi sekaligus posting, atau kalian memang hari posting. Itu tergantung preferensi kalian aja. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang ingin bertanya, tapi waktunya tidak cukup. Mungkin nanti bisa lanjut di DM, mungkin bisa nggak ya Kak? Oh boleh. Ya kalau kalian pengen ini ya, pengen tanya-tanya tentang atau hal yang lain, kalian bisa add LinkedIn, bisa add ini, follow IG ku GP Wayunanda, bisa tanya lewat DM. Itu sih dari aku, Nadia. Oke. Baik, karena sesi diskusi ini telah berakhir, teman-teman. Selanjutnya adalah closing statement. Nah, dari Kak Wahyu, kira-kira ada closing statement nggak nih Kak buat disampaikan ke teman-teman semua? Closing statement tentang LinkedIn ya. Sebenarnya kalau menjelaskan tentang LinkedIn nggak ada closing statement, tapi aku menjelaskannya tentang personal branding ya. Ya ini teman-teman ya, kita sekarang hidup di eranya ini ya. Aku nggak jelasin males 4.0 metaverse gitu. Tapi emang aku ngejelasin hal klise itu, tapi emang udah kerasa gitu di mana-mana kita. Kita tuh hidup di era yang mulai virtual. Ya walaupun kita di dunia ini kan itu hanya virtual juga kan ya, yang asli di akhirat. Tapi kalau kalian memang benar-benar pengen memberikan kontribusi kepada sekitar, pengen memberikan apa ya, menabung pahala gitu, menabung pahala, menabung kebaikan, itu kan mulai dari kalian sendiri gitu.
menunjukkan diri kalian tuh emang orang-orangnya seperti ini. Kalau kalian emang passionate di bidang ini dan pengen berkontribusi di bidang ini, kalian branding diri kalian di sosial media, di mana-mana. Karena orang-orang tuh nggak tahu kalau kalian tuh punya passion, pengen punya misi, visi, cita, tujuan apa gitu, kalau kalian nggak menunjukkan diri kalian. Dan salah satunya adalah menggunakan LinkedIn, sosial media, sama CV kalian untuk membranding diri kalian. Jadi jangan kayak jangan kayak berharap orang-orang tuh kenal kalian. Kalian yang nge-branding diri kalian. Nanti kalian otomatis bakal menarik orang-orang yang sefrekuensi sama kalian. Gitu. Ini pun juga menjadi jawaban kayak apa ya tentang masalah sosial kita. Kayak kenapa sih aku dapat teman-teman toksik? Kenapa sih aku nggak punya teman-teman yang sefrekuensi? Ya karena kalian tuh nggak bisa menentukan branding diri kalian. Kalian tuh mau pengen berkembang di bidang apa ya kalian nggak bisa. Jadi kan terjerumus di ya di pertemanan yang seperti itu aja gitu. Ini saranku ya branding diri kalian, tentukan tujuan kalian, otomatis ke depannya itu bakal lancar gitu. Itu sih sebagai permulaan ya, menempatkan posisi kalian itu di mana gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Wahyu. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Nah, materi kali ini adalah tentang LinkedIn dan CV. Jadi, LinkedIn dan CV kita untuk mencari pekerjaan, terutama para rekrutmen, lebih memudahkan atau mendahulukan yang memiliki LinkedIn karena mempunyai banyak informasi tentang para lowongan pekerjaan. Jadi, di LinkedIn ini kita perlu menjelaskan tentang pengalaman kita, prestasi, skill kita, dan juga volunteer. Kemudian juga pada bio itu diisi dengan deskripsi diri dan pencapaian terbesar kita. Kita tidak perlu menulis terlalu banyak atau berlebihan, tapi cukup poin-poinnya yang penting saja. Kemudian pada CV ini, ada 2 poin yang penting, yaitu membuat CV tidak membuat satu CV untuk semuanya, tapi membuat satu CV untuk satu posisi. Kemudian juga tentukan tempat yang akan kita tuju, misalnya beasiswa ataupun lowongan pekerjaan. Nah, itulah dari kesimpulan dari materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah serah terima sertifikat kepada Kak Wahyu. Oke. Ini kita foto bersama dulu ya Kak Wahyu untuk serah terima sertifikatnya. Dari panitia bisa hitung nggak ya buat fotonya? Baik, langsung saja serah terima sertifikatnya. Saya hitung ya Kak, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Kak Wahyu telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Kemudian acara yang selanjutnya adalah penutupan. Mari kita tutup nih dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian acara yang selanjutnya adalah foto bersama. Untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu untuk foto bersama. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu.
Oke, teman-teman, saya bantu ini ya untuk mendokumentasikan. Buat teman-teman yang nggak ada halangan bisa on cam. Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti rangkaian acara hingga akhir ini, dan terima kasih juga kepada Kak Wahyu telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan insya Allah berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya tutup acara kali ini. Saya mohon maaf jika mempunyai kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Nadia, Wahyu. Thank you banget yuk. Yo, thank you juga udah Siap. Aku izin live ya. Oke, thank you.